Assalamualaikum. Good morning student. Apa kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas ya. Silakan Mas Kafa maju ketua kelasnya. Alhamdulillah. Nah, siapa yang hari ini tidak berangkat? Elita. Sama siapa lagi? Elita saja, karena apa? Sakit ya. Mari kita doakan bersama-sama supaya Mbak Elita lekas sehat dan besok bisa masuk kembali sama kita di kelas. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran tentang bangun datar, masih ingatkah kemarin kita sudah belajar tentang apa? Menghitung luas permukaan bangun datar. Nah, ada yang masih ingat? Satuan menghitung luas permukaan bangun datar yaitu persegi dan segitiga. Misalnya ada kotak-kotak bentuk persegi, ada 9 kotak-kotak persegi. Nah, di situ berarti 9 satuan persegi luasnya. Kalau misal kotak-kotaknya cuma ada 6, berarti 6 satuan persegi. Nah, misal ada segitiga, berarti kan bisa menjadi 12 satuan segitiga. Nah, sebelum kita menginjak ke materi simetri lipat dan simetri putar, ada pertanyaan? Ada yang bisa pengertian simetri lipat? Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh bidang datar menjadi dua bagian sama besar. Suatu bangun datar dikatakan mempunyai simetri lipat apabila 1. Dapat dilipat menjadi dua bagian sama besar. 2. Lipatan saling menutupi dengan tepat. 3. Punya sumbu simetri. Nah, sampai di sini ada yang kurang paham? Bisa tunjuk jari. Bertanya sama Bu Wiji. Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Lanjut ke simetri putar. Nah, simetri putar adalah banyaknya bayang-bayang bangun yang mampu dihasilkan dalam kurang satu putaran. Suatu bangun datar dikatakan mempunyai simetri putar apabila 1. Punya titik pusat. 2. Hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Nah, ada yang bisa memberikan contoh simetri lipat sama simetri putar. Kalau tadi simetri lipat. Simetri lipat itu contohnya misalnya bangun persegi panjang. Ketika dilipat, karena panjang yang sama itu hanya ada 2 sisi, berarti dia memiliki 2 simetri lipat. Beda dengan persegi, karena semua sisinya itu panjangnya sama, jadi dia mempunyai 4 simetri lipat. Nah, nanti tugasnya kalian bisa mencari bangun datar dan menghitung simetri lipat dan simetri putarnya. Terus kemudian untuk simetri putar, contohnya kalau persegi panjang itu diputar sebanyak 90 derajat, dia tidak bisa menutupi bayang-bayang yang sebelumnya atau pola yang sebelumnya. Tapi kalau diputar 180 derajat, dia akan menutupi. Jadi simetri putar dari bangun persegi panjang hanya ada 2. Sama dengan bangun persegi, kalau diputar 90 derajat atau 180 derajat, dia akan menutupi pola sebelumnya. Kalau simetri putarnya bangun persegi yaitu ada 4. Nah, sampai di sini ada yang kurang paham, silakan bisa ditanyakan ke Bu Guru. Nah, Bu Guru di sini akan membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 anak. Jadinya ada 4 kelompok ya. Nah, ditentukan ketuanya. Nanti hasil presentasinya, hasil kerjanya dipresentasikan di depan. Nah, jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ke Bu Guru. Untuk PR di rumah, silakan kerjakan LKS halaman 36, tema 7, khusus yang matematika, ya, bagian simetri lipat dan simetri putar. Dan untuk minggu depan, materi yang akan kita bahas yaitu tentang menghitung keliling bangun datar. Kalian di rumah dipersiapkan bisa belajar dulu keliling bangun datar seperti keliling persegi panjang, keliling segitiga. Kalian dihafalkan dulu. Jadi apa, nanti ketika masuk kalian sudah punya bekal terlebih dahulu. Nah, untuk sampai di sini ada kesulitan atau tidak? Nah, kalau sudah tidak ada kesulitan, Bu Guru akan menyimpulkan untuk pelajaran hari ini, yaitu pengertian dari simetri lipat. Pokoknya simetri lipat itu jumlah lipatannya yang dapat dibentuk oleh bidang datar menjadi dua bagian yang sama. Kalau
tidak sama, berarti itu bukan simetri lipat. Sedangkan simetri putar, banyaknya bayang-bayang bangun yang mampu dihasilkan dalam kurang dari satu putaran. Nah, dan simetri putar juga harus mempunyai titik pusat. Nah, di situ jangan lupa ya, belajar dan terus belajar. Karena apa? Belajar itu akan bermanfaat untuk diri sendiri. Nah, sekian dari Bu Guru. Apabila ada kesalahan, Bu Guru minta maaf. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.